Sebenarnya Dajjal, kalau kita kupas, tidak jauh seperti pemahaman setan, terdiri dari unsur jin dan unsur manusia. Jadi manusia-manusia yang tidak kafah di dalam memahami sebuah kebenaran, tidak utuh, hakikatnya akan menjadi dajjal, akan menjadi dalangnya ajal, akan menjadi ahli fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan dimanapun kalian berada. Kembali di channel Sufi Satria Perdamaian Abadi. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai hakikat Dajjal bersama Master Filosofi Ketua Kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ketua Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik, kali ini kita akan coba membahas tentang Dajjal menurut versi Ketua YKASI sebagai Master Filosofi. Apa hakikat Dajjal yang sebenarnya menurut versi Ketua YKASI? Karena selama ini pemahaman masyarakat umum atau orang awam, Dajjal digambarkan sangat menakutkan sekali. Nah, bisa dijelaskan, digambarkan seperti apa menurut versi Ketua YKASI? Oke, sebelum kita bahas masalah hakikat Dajjal versi Ketua YKASI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan, dan kepercayaan. Semoga sehat dan tetap semangat dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Kali ini kita akan membahas hakikat Dajjal versi Ketua. Dajjal dalangnya ajal. Itu kalau dibongkar melalui bahasa kosakata. Dajjal dalangnya ajal. Ajal itu kematian. Sebenarnya apa Dajjal itu? Siapa yang akan menjadi Dajjal dalangnya ajal? Sebenarnya kalau kita mau sedikit merenung, mau sedikit berpikir, ada kaitannya pemahaman umat manusia tentang kebenaran yang tidak utuh, yang tidak kafah, yang menimbulkan kesalahpahaman, berdampak menjadi fitnah. Dan fitnah itulah lebih kejam dari pembunuh. Sebenarnya Dajjal, kalau kita kupas, tidak jauh
seperti pemahaman setan, terdiri dari unsur jin dan unsur manusia. Jadi manusia-manusia yang tidak kafah di dalam memahami sebuah kebenaran, tidak utuh, hakikatnya akan menjadi dajjal, akan menjadi dalangnya ajal, akan menjadi ahli fitnah. Kalau kita kupas, semua itu nggak jauh dari kita. Semuanya ada di diri kita. Kira-kira gambaran globalnya Dajjal itu kayak begitu. Jadi selama ini gambaran Dajjal itu dikatakan sangat menyeramkan, dan digambarkan bermata satu. Bisa digambarkan itu maksud dan tujuannya apa, seperti itu pernyataan? Saya kira petunjuk-petunjuk dari ayat tertulis pun jelas. Masuklah kamu menjadi Islam dengan kafah, dengan utuh, jangan setengah-setengah. Kalau tidak kafah, tidak utuh di dalam memahami sebuah kebenaran, artinya manusia itu bermata satu. Karena pemahamannya hanya tingkat syariat tarekat, belum sampai tingkat hakikat ma'rifat. Itu bahayanya kalau kita belajar tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Apalagi belajarnya salah, lebih-lebih. Jadi hakikat Dajjal bermata satu, pemahaman yang tidak utuh, pemahaman secara dangkal. Itulah hakikat Dajjal bermata satu, yang sebenarnya manusia itu sendiri. Kira-kira begitu. Makanya akibat yang ditimbulkan sangat menakutkan, sangat menyeramkan. Bahkan mungkin dikatakan lebih kejam dari pembunuhan. Seperti itu ketua. Jelas. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena fitnah itu bisa menyebar kayak virus. Bisa membunuh puluhan, ratusan, ribuan, jutaan manusia. Itulah fitnah. Luar biasa. Jadi kita harus hati-hati, harus waspada, harus saling mengingatkan bahaya Dajjal si mata satu. Kira-kira globalnya seperti itu. Jadi siapapun orangnya, apapun agamanya, jika memahami kebenaran setengah-setengah tidak kafah, maka akan berpotensi menjadi Dajjal. Bisa. Seperti itu ya? Gak laki, gak perempuan, gak tua, gak muda. Di bumi manapun Dajjal bisa berada di 5 benua ini. Jadi gambaran Dajjal kalau direnungkan, dipikirkan secara nalar itu nggak jauh dari kita. Jadi pemahaman orang Islam ini sangat terbalik sekali ketua ya. Saya kira sangat-sangat terbalik. Masalah pemahaman Dajjal yang digambarkan
sangat-sangat berlebihan. Kalau sangat berlebihan, ya istilahnya dalam cerita aja sudah menakutkan. Padahal Dajjal itu ada di lingkungan kita, tidak jauh dari kita. Akhirnya ditunggu-tunggu, tidak diperangi, tidak dilawan. Cara melawan Dajjal itu ya melawan kebodohan itu. Karena sumber persoalan itu ada di kebodohan. 1001 macam persoalan di dunia ini bersumber di kebodohan. Jadi endingnya persoalan apapun karena bodoh. Makanya belajarnya harus benar. Kira-kira kayak begitu. Jadi kembali lagi, Dajjal sebagai dalang. Dalang ini artinya orang yang memicu, membuat terjadinya perpecahan, terjadinya pertikaian, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Seperti itu Ketua ya. Betul. Jadi Dajjal ini bisa menimbulkan kehancuran fatal untuk umat manusia. Bahkan bisa menggagalkan perjuangan para leluhur di dalam mewujudkan perdamaian abadi di muka bumi. Jadi semua itu tidak jauh dari kita. Semua dekat. Kira-kira kayak begitu. Jadi yang digambarkan orang selama ini, kemunculan Dajjal itu sebenarnya sudah ada dari dulu Ketua ya. Bukannya ditunggu-tunggu datang nanti suatu saat turunnya datangan Dajjal, seperti itu. Betul, Dajjal itu dalangnya ajal yang menimbulkan pembunuhan massal, termasuk terjadinya perang-perang besar. Itu sebenarnya semua yang micu Dajjal. Perang besar, perang dunia 1, perang dunia 2. Dan yang harus kita waspadai, Dajjal akan memicu perang dunia ketiga. Dan kita kalau tidak waspada, manusia akan binasa oleh tangannya sendiri. Jadi teknologi canggih yang bisa membumi hanguskan, meratakan bumi ini kan tangan manusia. Jadi kalau itu terjadi perang dunia ketiga, jadi manusia gagal mengemban amanah mewujudkan perdamaian abadi, resikonya sangat fatal dan sangat mengerikan. Jadi kita harus bergandengan tangan untuk melawan Dajjal. Sedikit mungkin bisa dijelaskan, Dajjal itu siapakah yang mampu melawan Dajjal? Karena selama ini orang yang mampu melawan Dajjal adalah Imam Mahdi nanti. Seperti apa Ketua? Sedikit dijelaskan. Siapa kira-kira yang dianggap mampu melawan Dajjal? Sebenarnya Dajjal hanya bisa dikalahkan dengan kebenaran kelas tinggi, kebenaran secara utuh. Jadi kalau kebenaran itu tidak utuh, saya kira Dajjal akan tetap hidup. Jadi kita harus
melawan Dajjal dengan membangun peradaban manusia melalui perjuangan revolusi moral. Saya kira solusinya kayak begitu. Jadi bukan menunggu datangnya Imam Mahdi, bukan itu ya? Semua itu kalau dibongkar nanti masalah Imam Mahdi itu saya kira nggak perlu ditunggu. Yang penting kita berjuang, berpikir, berbuat sesuatu yang langkah kita menuju pembangunan peradaban tertinggi. Jadi tidak perlu ditunggu Imam Mahdi. Karena semua itu nanti kalau digali itu semua kiasan. Jadi semua itu nanti kalau digali kiasan semua. Jadi semua itu kembali ke diri kita semua. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai Dajjal. Lain waktu kita akan bahas kembali yang lebih detail dan misteri-misteri tertinggi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.